Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Terima kasih sudah mau bergabung dalam pertemuan mata pelajaran sejarah Indonesia yang kedua di semester yang pertama ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kongsi dagang Belanda di Indonesia atau lebih dikenal dengan VOC. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana proses masuknya kolonialisme dan imperialisme ke Indonesia, maka kita akan membahas di pertemuan kali ini tentang kolonialisme itu sendiri, yang diawali dengan pembentukan kongsi dagang Belanda di Indonesia. Langsung saja ya. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah mendeskripsikan lahirnya VOC. Jadi, pada pertemuan ini kalian harus bisa mendeskripsikan bagaimana VOC itu dibentuk atau lahir. Yang kedua adalah mengidentifikasi keserakahan dan kekejaman VOC dalam melakukan monopolinya di Nusantara. Lalu yang ketiga adalah menjelaskan kemunduran dari VOC itu sendiri. Lahirnya VOC. Jika kalian perhatikan di gambar, ini adalah salah satu suasana pertemuan para pedagang-pedagang Belanda ya di Amsterdam sana yang ada korelasinya dengan lahirnya VOC. Apa yang melatar belakangi lahirnya VOC? Yang pertama adalah persaingan dagang antara para pedagang yang berasal dari Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda dalam upaya pencarian rempah-rempah di dunia timur. Di pertemuan yang lalu, Bapak sudah membahas secara sederhana atau sejarah singkat terkait penjelajahan samudera ke dunia timur oleh bangsa-bangsa Eropa. Jika kalian masih ingat, di pertemuan yang lalu, ya, Bapak pernah menjelaskan bahwa ada perbedaan rute yang diambil dari tiga bangsa Eropa yang melakukan penjelajahan ke dunia timur. Portugis, Spanyol, dan Belanda. Dalam rute pelayarannya, ketiga negara itu berbeda. Ya, kenapa berbeda dan tidak mau bekerja sama? Seperti yang sudah dibahas di pertemuan yang lalu, ya, masing-masing negara ini atau kerajaan ini memiliki persaingan, ya, persaingan antar sesama bangsa yang ingin menjadi penguasa, ya, yang ingin menjadi penguasa perdagangan di dunia timur dan akhirnya persaingan-persaingan ini semakin memanas. Nah, persaingan ini ternyata bukan hanya antar negara saja, bahkan sesama pedagang yang berasal dari negara yang sama pun saling bersaing. Misalnya sesama pedagang Portugis dengan Portugis yang lain bersaing. Sesama pedagang Spanyol dengan pedagang Spanyol yang lain bersaing. Pun pula dengan pedagang-pedagang Belanda. Sesama pedagang Belanda pun bersaing. Jadi persaingan ini terjadi antar pedagang yang sebangsa dengan pedagang antar bangsa. Ruwet sekali, ya. Jadi ditemukannya rute perdagangan ke timur, ditemukannya jalur rempah-rempah dari Eropa ke wilayah timur itu ternyata menimbulkan masalah baru. Masalah yang terjadi antar pedagang-pedagang Eropa. Nah, masing-masing kongsi dagang dari suatu negara akhirnya membentuk persekutuan dagang bersama. Nah, kongsi dagang ini artinya masing-masing ya para pedagang-pedagang dari satu negara yang sama itu membentuk persekutuan dagang yang sama. Ya, 31 Desember tahun 1600 Inggris ini mendirikan EIC atau East Indies Company yang berpusat di Kalkuta, India. Jadi Inggris ya dengan kongsi-kongsi dagang yang ada sebangsanya itu akhirnya mendirikan sebuah organisasi tempat bernaung sesama pedagang-pedagang Inggris ya yang menjalankan monopoli perdagangan rempah-rempah dan berkedudukan di Kalkuta, India. Nah,
Sebelum didirikannya IIC tahun 1600 oleh Inggris, ya, terlebih dahulu tahun 1598 Johann van Oldenbarneveldt ini, ya, salah satu pedagang, ya, salah satu pedagang ini pernah mengusulkan kepada pemerintah dan parlemen Belanda untuk membuat persekutuan dagang Belanda, ya. Menurut Johann ini, ya, persekutuan dagang ini sangat penting dibentuk untuk menghindari persaingan antar pedagang Belanda ataupun antara pedagang-pedagang Belanda dengan pedagang dari Portugis, Spanyol maupun Inggris. Nah, akhirnya ya usul ini diterima setelah terlebih dahulu Belanda melihat Inggris mendirikan EIC yang berkedudukan di Kalkuta. Sehingga pada tanggal 20 Mei tahun 1602 dengan biaya 6,5 miliar gulden pada waktu itu, ya, akhirnya Belanda mendirikan Persekutuan Dagang milik Belanda yang kemudian dinamakan VOC. VOC ini kependekan dari Verenigd Oost-Indisch Company yang berkedudukan di Amsterdam. Ya, VOC ini didirikan ya semata-mata dengan tujuan untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Asia dan menyatukan perdagangan rempah-rempah di wilayah timur. Jadi tujuan awal didirikannya VOC ini selain untuk menghindari persaingan dagang sesama pedagang dari Belanda, juga bertujuan untuk memonopoli perdagangan di Asia dan menyatukan perdagangan rempah-rempah di wilayah timur. Nanti pada kelanjutannya, VOC ini akan bersaing ketat dengan EIC milik Inggris. Nah, tujuan dibentuknya VOC tadi sudah dijelaskan ya, menghindari persaingan tidak sehat antar sesama pedagang Belanda, lalu memperkuat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan pedagang dari negara lain, dan sebagai kekuatan revolusi dalam Perang 80 tahun. Nah, Pak, Perang 80 tahun itu apa? Jadi kalau kita kita flashback ya ke Eropa pada masa didirikannya VOC, pada masa itu Belanda statusnya itu belum menjadi kerajaan yang merdeka. Jadi ketika Belanda melakukan penjelajahan samudera, pelayaran samudera dari Belanda hingga mendarat ke Banten, ya, di Pelabuhan Karangantu itu, ya, dekat sekali dengan kita sekarang nih di Serang, Banten itu, Belanda pada masa itu statusnya adalah negeri jajahan. Negeri jajahan dari siapa, Pak? Negeri jajahan dari Spanyol. Jadi Belanda itu, jangan kalian anggap Belanda itu tidak pernah dijajah. Belanda itu ya dijajah oleh Spanyol. Jadi ketika Belanda melakukan pelayaran, ya, penjelajahan samudra hingga sampai ke Banten ini, status Belanda itu adalah negeri jajahan, jajahan Spanyol. Nah, pada masa itu Spanyol dan Belanda itu sedang terlibat dalam perang 80 tahun, di mana Belanda sedang melakukan perang kemerdekaan kurang lebih 80 tahun untuk memerdekakan diri dari jajahan Spanyol. Nah, untuk membiayai perang, ya, perang kemerdekaan yang kurang lebih selama 80 tahun itu, ya, Belanda tentu membutuhkan modal yang besar untuk menggaji tentara, untuk membeli persenjataan dan lain-lain, itu membutuhkan uang yang sangat besar. Sehingga VOC dibentuk, salah satu tujuannya itu untuk membiayai kekuatan revolusi kemerdekaan Belanda dari Spanyol. Nah, ini di gambar ini adalah salah satu ilustrasi dari The Heren 70, ya, tuan-tuan yang 17 atau Dewan 17 ini, di mana dewan ini adalah pemilik modal. Ada 17 orang pemilik modal yang ada di VOC. Atau istilahkan ada 17 bangsawan, pedagang-pedagang besar yang memiliki modal atau memiliki saham di VOC. Nah, jadi
Harus kalian pahami ya, bahwa ternyata ya, selama kurang lebih 200 tahun, dari tahun 1602 sampai 1799 nanti dibubarkannya VOC, ternyata Indonesia atau Nusantara itu bukan dijajah langsung oleh kerajaan Belanda, ya, tapi dijajah oleh VOC. VOC itu siapa, Pak? VOC itu adalah organisasi perdagangan. Jadi, selama kurang lebih 200 tahun atau 2 abad itu, Nusantara atau Indonesia itu dijajah bukan oleh Belanda, melainkan oleh para pedagang-pedagang yang memiliki modal dan kemudian mendirikan VOC. Jadi kita itu dijajah oleh korporasi, oleh pemilik modal atau pemilik duit, pedagang-pedagang. Kok bisa ya seorang pedagang mendirikan organisasi dan kemudian melakukan penjajahan? Nah, nanti kita bahas bagaimana cara-cara VOC. Ya, bagaimana VOC itu yang statusnya hanya sebagai organisasi perdagangan bisa melakukan penjajahan di Kepulauan Nusantara. Nah, bagaimana bagaimana VOC itu bisa melakukan penjajahan di Nusantara? Padahal mereka itu bukan negara loh. VOC itu adalah nama sebuah organisasi dagang. Kalau ibaratkan oleh kita sekarang itu nama perusahaan, nama PT, nama koperasi. Bagaimana sebuah perusahaan itu kok bisa menjajah Indonesia, bisa menjajah sebuah negara atau kerajaan pada waktu itu. Nah, hal ini tidak lepas dari adanya hak-hak istimewa yang dimiliki oleh VOC yang diberikan ya oleh kerajaan Belanda. Hak-hak istimewa VOC yang diberikan oleh kerajaan Belanda itu dikenal sebagai hak oktroy. Apa saja hak istimewanya? Yang pertama, VOC diberikan hak untuk memerintah di negeri jajahan. Ya, jadi statusnya walaupun hanya sebuah kongsi dagang atau perusahaan atau persekutuan dagang, tapi VOC ini diberikan wewenang untuk memerintah di negeri jajahan di Indonesia ini. Nah, yang kedua, VOC diberi hak untuk mengangkat pegawai sendiri. Nah, pegawai-pegawai VOC ini apa, Pak? Pegawai itu kan yang namanya pegawai itu bayaran. Ya, jadi pegawai-pegawai VOC ini adalah orang-orang yang mau bekerja dan mendapatkan gaji dan digaji oleh VOC, digaji oleh para pemilik-pemilik modal VOC itu sendiri. Hak yang ketiga itu adalah hak untuk mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri yang digunakan sebagai alat tukar di negeri jajahan itu dalam transaksi perdagangan rempah-rempah tentu saja. Nah, di gambar ini adalah salah satu contoh koin uang atau koin mata uang VOC. Nah, ini lambang resmi dari VOC ya, dan ini adalah lambang dari kerajaan kerajaan Belanda. Nah, ini berangkat tahun 1738. Itu kurang ya, tahun 1738. Kurang lebih 136 tahun sejak VOC berdiri. Ini salah satu contoh koin mata uangnya. Nah, hak istimewa yang selanjutnya itu adalah mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Jadi VOC dalam aktivitas monopoli perdagangan rempah-rempahnya itu diberikan hak khusus oleh kerajaan Belanda untuk mengadakan perjanjian langsung dengan raja-raja yang berkuasa di daerah tersebut. Misalkan ketika VOC ingin melakukan perjanjian dengan Kesultanan Banten atau Kesultanan Ternate dan Tidore, itu diberikan hak dan wewenang, silahkan. Diberikan kepercayaan, yang penting mampu menjalankan tugas dengan baik dan mampu mendatangkan keuntungan bagi kerajaan Belanda. Selanjutnya, hak istimewa yang lain itu adalah melakukan peperangan. Jadi kerajaan Belanda memberikan hak kepada VOC untuk menyatakan perang. Jadi kalau menurut VOC sudah mentok nih jalan untuk monopoli, tidak bisa misalkan ya. Misalkan sulit untuk memaksa monopoli
dengan cara-cara yang baik, maka harus dilakukan dengan peperangan. Maka VOC diberikan wewenang oleh kerajaan Belanda, ya silahkan. Kalau menurut VOC itu adalah jalan yang baik, yaitu perang, ya silahkan lakukan perang. Makanya ya tercatat dalam sejarah di Indonesia ini, VOC itu sering melakukan peperangan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia dengan tujuan untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, peperangan ini tentu saja tidak akan terjadi jika VOC ini tidak punya tentara. Siapa yang mau perang? Apakah bos-bos mau perang? Nggak mau. Bos-bos itu hanya punya uang. Tapi kalau untuk perang, mereka tidak memiliki kemampuan atau keahlian berperang. Sehingga ya, oleh kerajaan Belanda, VOC pun akhirnya diberikan wewenang atau diberikan hak untuk membentuk angkatan perang sendiri. Membentuk tentara-tentara sendiri. Tentara-tentaranya dari berbagai macam asal-usul dan bangsa. Ya, direkrut dan digaji. Ya, makanya jangan aneh misalkan jika ada ya tentara-tentara atau angkatan-angkatan perang VOC yang berasal dari masyarakat di daerah jajahannya. Misalkan ada masyarakat di Indonesia yang kerja terhadap VOC, yang bekerja sama dengan VOC. Karena apa? VOC itu ya diberikan hak untuk membentuk angkatan perang dan angkatan perang ini dibentuk dengan cara memberikan gaji kepada tentara-tentaranya. Jadi tentaranya itu bukan hanya berasal dari Belanda saja, ada dari masyarakat pribumi dan ada dari bangsa-bangsa Eropa yang lain. Karena statusnya itu pegawai, tentaranya itu digaji. Ya. Jadi pahamnya sampai sininya sekarang dipahami ternyata bagaimana sebuah organisasi dagang atau persekutuan dagang bisa menjajah itu ternyata karena punya hak istimewa. Di antaranya hak untuk melakukan perang, dan untuk melakukan perang itu mereka diberikan hak untuk merekrut tentara bayaran sendiri. Tentara. Oleh siapa? Oleh kerajaan Belanda. Jadi para pemilik modal itu dengan menggunakan kekuatan uang bisa membeli dan membentuk sebuah ketentaraan yang diterjunkan dalam sebuah perang untuk merebut monopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, hak yang terakhir ini adalah melakukan monopoli di wilayah Tanjung Harapan sampai Selat Magelhaen, termasuk Kepulauan Nusantara. Tanjung Harapan itu di mana, Pak? Dari Afrika sini, ya. Kalau kalian lihat di peta nih, dari Afrika sini, terus ya sampai ke Kepulauan Nusantara, sampai nanti ke Selat Magelhaen sini. Ini nyambung ya. Di sini, terus sampai sini. Ya, makanya nanti tadi Bapak katakan bahwa nanti VOC untuk mewujudkan cita-citanya, yaitu membentuk monopoli perdagangan di wilayah Tanjung Harapan sampai ke Selat Magelhaen ini akan bersaing dengan EIC. EIC, kongsi dagang milik Inggris yang berkedudukan di Kalkuta, India sini. Jadi sering terjadi peperangan ya antara EIC dengan VOC. Nah, hak istimewa dari VOC atau hak oktroy ini ya. Tahun 1610 ya atau kurang lebih 8 tahun setelah VOC berdiri, VOC ini menciptakan sebuah jabatan yang dikenal dengan istilah gubernur jenderal. Jabatan gubernur jenderal ini adalah jabatan tertinggi di VOC. Jadi para pemilik-pemilik modal yang ada 17 orang itu, yang bernama Heren Seventeen itu sepakat ya untuk membuat jabatan tertinggi di VOC yang diberi nama gubernur jenderal. Statusnya itu sama, pegawai VOC juga ya. Statusnya pegawai VOC tapi jabatannya tertinggi di VOC. Ya. Apa tugas gubernur jenderal ini? Ya, gubernur jenderal yang merupakan pimpinan tertinggi dari VOC ini bertugas untuk mengendalikan kekuasaan di negeri jajahan. Nah, selain dibentuk gubernur jenderal, para Heren Seventeen itu, ya, ke-17 pemilik modal itu juga membentuk Dewan Hindia atau Rat van Indi. Tujuannya, dewan ini yang berisi beberapa orang ini berfungsi untuk memberikan nasihat dan mengawasi kepemimpinan dari gubernur jenderal. Jadi
Gubernur Jenderal yang menjadi pimpinan tertinggi VOC ini dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakannya itu harus meminta pendapat dari Raad van Indi atau Dewan Hindia, dan dalam melaksanakan tugasnya Gubernur Jenderal ini diawasi oleh Raad van Indi supaya tidak menyeleweng. Kalau menyeleweng bisa dipecat dan diganti dengan Gubernur Jenderal yang baru. Nah, foto ini adalah foto Peter Booth. Sini ada keterangan Peter Booth, Governor van India. Jadi Peter Booth ini adalah Gubernur Jenderal VOC pertama. Ya, pada masa Peter Booth ini, VOC ini memiliki kantor ya berkedudukan di Ambon. Jadi pada masa itu Belanda itu ya ketika mendarat di Banten langsung ingin membuat rusuh, langsung ingin memonopoli perdagangan lada di Banten, tapi akhirnya dilawan oleh Kesultanan Banten pada masa Sultan Abdul Mafakir. Ketika dilawan, akhirnya VOC kalah dan terusir dari Banten. Nah, VOC yang kalah dan terusir dari Banten itu kabur ke Maluku. Ternyata di Maluku, VOC mendapatkan kemenangan dan mendirikan kongsi dagang atau kantor dagangnya itu di Ambon, Maluku sana. Tapi lambat laun ya, VOC ini akhirnya ya, memindahkan kantor dagangnya dari Ambon ke Jakarta atau pada masa itu bernama Jayakarta. Nah, Jayakarta ini atau Jakarta zaman sekarang ini ya, itu merupakan salah satu fatsal atau daerah kekuasaan Kesultanan Banten. Nah, dari situ ya Peter Booth ini berusaha untuk berhubungan baik dengan penguasa Jakarta. Karena penguasa Jakarta atau Pangeran Jayakarta itu masih saudara dengan Kesultanan di Banten, masih memiliki hubungan darah, maka Peter Booth meminta bantuan kepada Pangeran Jayakarta itu dengan iming-imingan, ya, dengan iming-iming keuntungan itu meminta bantuan supaya diperbolehkan untuk mendirikan kongsi dagang atau mendirikan kantor di Jayakarta. Akhirnya Pangeran Jayakarta lah yang melobi Sultan Banten untuk memperbolehkan Belanda mendirikan kantor di Jayakarta di situ. Nah, kemudian lambat laun ya Jakarta atau Jayakarta itu bisa dikuasai atau jatuh ke tangan VOC. Kapan itu jatuhnya? Nah, Jayakarta atau Jakarta itu akhirnya jatuh ke tangan VOC ketika masa pemerintahan Gubernur Jenderal J.P. Kuhn. Nah, ketika Jayakarta berhasil dikuasai dengan cara berperang melawan Pangeran Jayakarta dan Kesultanan Banten, akhirnya Jayakarta itu diubah namanya menjadi Batavia. Batavia ini diambil dari nama nenek moyang bangsa Belanda yaitu bangsa Batav. Sehingga akhirnya nama Jayakarta diubah menjadi Batavia. Nah, kenapa? Apa alasan dari VOC memindahkan kantor dagangnya dari Ambon ke Jayakarta hingga akhirnya mereka kekeh ingin menguasai Jayakarta atau Batavia ini, diantaranya yang pertama adalah posisi Jayakarta atau posisi Batavia itu sangat strategis dalam jalur perdagangan rempah-rempah internasional. Strategis, lebih dekat ke jalur perdagangan internasional jika dibandingkan dengan Ambon. Lalu yang kedua, ya, Jayakarta atau Batavia itu lebih dekat ke Malaka jika dibandingkan dari Ambon ke Malaka. Sedangkan di Malaka itu ada Portugis. Sehingga Belanda sengaja ingin berkedudukan di Batavia, itu tujuannya itu agar mampu mengontrol perdagangan rempah-rempah Portugis di Selat Malaka. Nanti terbukti ya, nanti Portugis akhirnya kalah dan akhirnya terusir dari Malaka. Nah, yang mana Pak JP Kuhn? JP Kuhn ini sering disebut sebagai Mister Jangkung. Jangkung. Makanya ya di mana itu? Di dalam bahasa kita
Orang yang tinggi tinggi itu sering disebut jangkung katanya, jangkung jangkung. Nah, menurut sejarahnya itu, istilah jangkung itu mulai muncul setelah penduduk pribumi Indonesia itu kenal dengan JP Kuhn. Jadi jangkung-jangkung itu adalah kata yang asalnya itu dari nama Kuhn, yaitu Yang Peter Jun Kuhn. Yang Peter Jun Kuhn. Akhirnya karena lidah orang Indonesia, ya pelafalan lidah orang Indonesia, Yang Peter Jun Kuhn itu menjadi jangkung. Jadi orang-orang yang fisiknya tinggi itu sampai sekarang disebut jangkung, ya. Bagaimana cara-cara VOC untuk meningkatkan eksploitasi di Nusantara? Nah, setelah VOC berkedudukan di Batavia, sudah mulai punya kantor sendiri, posisinya sudah kuat, ya, sudah punya wilayah tanah sendiri yang dikontrol oleh dia. Lalu VOC secara bertahap mulai meningkatkan eksploitasi di Nusantara, ya, mulai melakukan penjajahan ke kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Bagaimana cara-caranya? Yang pertama, VOC itu selalu mengincar dan berusaha keras untuk menduduki tempat-tempat yang memiliki posisi strategis dalam perdagangan rempah-rempah. Ya, salah satunya yang pertama itu adalah Batavia. Jadi selepas dari Ambon, karena posisi Ambon kurang strategis, pindah ke Batavia karena dianggap Batavia itu lebih strategi. Datang, kemudian merebut Batavia. Setelah itu melihat Banten, Banten posisinya strategis, Banten pun direbut. Melihat Cirebon strategis, Cirebon pun direbut. Melihat Mataram, Jogja, Surakarta strategis direbut. Jadi sebelum melakukan tindakan-tindakannya itu, ya, VOC itu terlebih dahulu mengincar tempat-tempat yang dianggap strategis. Kerajaan mana nih yang strategis? Yang kedua, VOC itu tidak ikut aktif secara langsung dalam kegiatan produksi hasil pertanian rempah-rempah. Jadi VOC itu nggak mau, ya, tidak mau apa? Tidak mau langsung ikut campur dalam produksi pertanian. Dari menanam dan memanen rempah-rempah, VOC itu nggak mau. Tidak mau harus mengeluarkan uang untuk mempekerjakan orang-orang, menanam rempah-rempah dan kemudian memanennya, memproduksinya, tidak mau. Karena itu menelan biaya dan itu rugi menurut VOC. Sehingga mereka itu lebih senang merebut produksi, bukan ikut langsung dalam kegiatan produksi. Tapi ketika hasil produksi pertanian itu sudah panen, ya, hasil panen itu direbut. Bagaimana cara merebutnya? Mereka menggunakan metode atau cara pemaksaan yang kemudian kita kenal dengan istilah monopoli. Ya, monopoli. Dengan cara bagaimana, memaksa raja-raja di daerah setempat untuk menjual rempah-rempahnya kepada Belanda dan menjual sesuai dengan harga-harga yang diinginkan oleh Belanda atau VOC itu sendiri. Nah, ancaman-ancaman ini pasti berhasil, bahkan selalu berhasil. Kenapa? Karena VOC itu memiliki angkatan perang sekali lagi. Dan angkatan perangnya ini memiliki persenjataan-persenjataan yang lebih modern. Nah, kemudian bagaimana cara VOC untuk meningkatkan eksploitasi di Nusantara yang lain? Yaitu dengan cara melakukan campur tangan terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara. Ikut campur tangan dalam memilih raja-raja. Ya, VOC selalu memilih raja-raja yang bisa diajak kerjasama. Contohnya misalnya pada masa Kesultanan Banten, ketika Sultan Haji dibantu oleh Belanda untuk berperang melawan Sultan Ageng Tirtayasa dan akhirnya menang, VOC itu meminta syarat monopoli perdagangan rempah-rempah di Banten. Akhirnya diberikan oleh Pangeran Haji atau oleh Sultan Haji dan akhirnya Belanda mengontrol perdagangan rempah-rempah di Banten. Setelah Sultan Haji meninggal, ya, sultan-sultan yang naik itu harus mendapatkan restu dulu dari VOC. Ya, dan VOC itu selalu memilih sultan-sultan yang nurut, yang tidak pernah melawan dan bisa diajak kerjasama untuk mendapatkan keuntungan.
Nah, lalu yang terakhir itu adalah mempertahankan setiap kerajaan dengan harapan dapat diperalat. Ya. Jadi kerajaan-kerajaan di Nusantara itu sengaja oleh VOC itu tidak dihancurkan atau tidak dimusnahkan. Jadi dalam menjajah mereka itu tidak menghancur leburkan sebuah kerajaan itu. Mereka sengaja mempertahankan. Kenapa harus dipertahankan? Tadi di awal dikatakan bahwa VOC itu tidak mau ikut dalam kegiatan produksi. Jadi kerajaan-kerajaan itu sengaja tetap dipertahankan setelah dijajah itu untuk apa? Untuk digunakan sebagai alat untuk memaksa rakyatnya memproduksi hasil pertanian untuk keuntungan VOC. Tapi ya, jika kerajaan tersebut tidak mau diajak kerjasama atau tidak mau diperalat, maka kerajaan-kerajaan itu nanti akan diperangi atau bahkan dihancurkan. Misalkan Banten nih. Kalau kalian lihat kan, kalau kalian lihat misalnya, kalau kalian main ke Cirebon, ada peninggalan-peninggalan Kesultanan Cirebon. Dari Kaibon, Kanoman, itu ada. Ya, sultan-sultannya masih ada. Keraton-keratonnya masih ada. Kalau kalian main ke Jogja, main ke Surakarta, main ke Ternate, main ke Tidore, ya, raja-rajanya masih ada, sultan-sultannya masih ada. Ya, bangunan-bangunan kerajaannya, keratonnya masih ada dan sebagainya lengkap. Tapi kalau kalian main ke Banten, kalian tidak akan menemukan itu. Ya, yang kalian temukan hanya sisa-sisa reruntuhan keratonnya saja. Kalian hanya akan menemukan sisa-sisa pondasi bangunan-bangunannya saja. Kenapa demikian? Nah, ini yang tadi Bapak katakan. Salah satunya, para penjajah-penjajah ya, itu akan mempertahankan setiap kerajaan jika kerajaan itu mampu diajak kerjasama. Tapi jika tidak mau diajak kerjasama, maka akan dihancurkan. Dan ini yang terjadi ya terhadap Kesultanan Banten. Karena selalu melawan dan melawan, akhirnya ya diambil keputusan untuk dihancurkan. Walaupun penghancurannya ini bukan pada masa VOC, melainkan pada masa Gubernur Jenderal Dendels. Ya. Nah, kemunduran VOC selama kurang lebih 200 tahun, ya, VOC akhirnya mengalami kemunduran. Setelah masa keemasan 2 abad, ya, gemilang sekali, keuntungan yang sangat besar dihasilkan dari penjajahan dan monopoli rempah-rempah di Nusantara, akhirnya VOC pun harus mundur, hancur, ya bangkrut. Apa yang menyebabkan kebangkrutan VOC? Sebuah perusahaan yang sangat besar, yang sangat makmur, yang sangat berjaya, berkuasa, kuat pada waktu itu, kenapa harus mundur? Kenapa harus hancur? Nah, di antaranya yang pertama itu adalah karena VOC mendapatkan saingan yang sangat sengit yaitu EIC. EIC milik Inggris. Persaingan nih, ya. Lalu yang kedua adalah perubahan politik di negeri Belanda, yaitu berdirinya Republik Batav tahun 1795. Jadi di tahun 1795 ini ya, terjadi pergolakan politik di daratan benua Eropa sana, di mana memunculkan seorang tokoh yang bernama Napoleon Bonaparte. Seorang tokoh besar yang memiliki obsesi ingin menjadi kaisar di Eropa, ya. Dan untuk mewujudkannya itu, Napoleon Bonaparte ini ya, dengan pasukannya itu berperang melawan kerajaan-kerajaan yang ada di daratan Eropa. Nah, salah satu kerajaan yang diperangi oleh Napoleon Bonaparte itu adalah kerajaan Belanda. Nah, dalam perang melawan Napoleon, kerajaan Belanda itu kalah. Hingga akhirnya kerajaan Belanda itu oleh Napoleon dibubarkan. Raja Belandanya kabur ke Inggris, ya, melarikan diri karena takut ditangkap dan dibunuh oleh Napoleon, dan kerajaan Belandanya ini dibubarkan oleh Napoleon dan didirikanlah sebuah negara republik yang bernama Republik Batav tahun 1795. Nah, perubahan politik ini ya di mana Prancis di mana Prancis atau Napoleon Bonaparte itu berhasil menjajah Belanda, ini merupakan salah satu penyebab kemunduran POC. Nanti pada masa Republik Batav inilah POC dibubarkan. Jadi oleh Louis Napoleon, ya, oleh adik dari Napoleon Bonaparte itu, POC dibubarkan. Kenapa?
VOC bubar dibubarkan karena VOC itu banyak mengalami kerugian, ya. Jadi jauh sebelum dibubarkan itu ternyata VOC sudah sering merugi. Yang tadinya untung, ya beberapa tahun terakhir itu sebelum dibubarkan, VOC itu selalu mengalami kerugian, kerugian-kerugian, ya bangkrut. Kenapa bisa bangkrut, Pak? Karena banyak pegawai VOC yang korupsi, ya. Jadi banyak yang korupsi. Karena jauhnya kontrol kekuasaan dari Belanda, ya dari negeri Belanda sana ke Indonesia, ke Nusantara ini, sehingga pengawasan kurang dan banyak pegawai-pegawainya yang nakal dan kemudian melakukan korupsi. Jadi tidak aneh ya. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita pelajari sejarah VOC ini, ya VOC di mana sebuah perusahaan dagang atau persekutuan dagang yang sangat besar, yang sangat kuat, itu akhirnya hancur dari dalam akibat budaya korupsi para pegawainya. Dan ini bisa terjadi di Indonesia. Ya, jadi Republik Indonesia pun bisa saja mengalami hal serupa dengan VOC jika budaya korupsi di negara kita tercinta ini tetap menjamur. Ya. Lalu yang keempat itu adalah biaya pemeliharaan dan pengawasan terhadap wilayah kekuasaan VOC yang sudah terlalu luas. VOC wilayah jajahannya terlalu luas, ya, hampir meliputi seluruh wilayah Indonesia. Wilayahnya luas, dan wilayah yang luas itu butuh pengawasan dan pemeliharaan yang ekstra, butuh biaya-biaya, dan itu sangat menguras kas dari VOC itu sendiri. Akhirnya lambat laun, karena VOC pun tidak mau mengeluarkan pembiayaan yang cukup besar, akhirnya itu, banyak pegawai yang korupsi, dan akhirnya bubar. Lalu yang terakhir adalah kosongnya kas VOC untuk membiayai perang. Jadi selain budaya korupsi pegawainya, kas VOC ini mulai kosong karena banyak terjadi peperangan di Nusantara. Jadi banyak kerajaan-kerajaan di Nusantara itu sering melakukan pemberontakan dan VOC ini kewalahan dalam menghadapi perang tersebut karena ya perang pun butuh biaya, membeli senjata bahkan harus membayar tentara. Lalu belum lagi menyediakan logistik makanan dan sebagainya. Itu pun butuh biaya yang tidak sedikit. Kalau jumlah perangnya banyak, ya bukan hanya di satu tempat, di beberapa tempat itu pasti menguras kas VOC. Dan inilah yang lambat laun akhirnya membuat VOC bangkrut, memiliki hutang yang sangat besar dan akhirnya dibubarkan. Nah, mungkin itu ya dia pembahasan secara singkat tentang VOC dari lahir, kemudian melakukan hegemoni, dan yang terakhir itu adalah kemunduran. Nah, lalu ini ada tugas ya. Tugasnya itu adalah buatlah review atau rangkuman tentang lahir, kekejaman, dan kemunduran VOC. Nah, rangkumannya itu boleh kalian dapatkan dari sini, dari pembahasan yang sudah Bapak sampaikan, ataupun boleh kalian dapatkan dari LKS, dari buku, dan dari mana saja, silahkan, dari berbagai macam sumber. Nah, rangkuman itu boleh kalian tulis tangan, ataupun boleh kalian buat dalam bentuk PowerPoint. Kalau tulis tangan, berarti nanti setelah selesai difoto, kemudian upload ke e-learning. Atau kalau PowerPoint, silahkan kalian buat PowerPoint-nya, kemudian upload dalam bentuk link ke e-learning. Nah, paham ya? Mungkin itu pembahasan kita kali ini. Jika masih ada yang kurang paham, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar, ataupun boleh tanyakan lewat grup. Baik, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.